Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan, kembali lagi bersama saya Rifdah Zudia di Ulas Berita pada siang hari ini. Yang kali ini saya akan mengulas berita pada edisi cetakan Kamis 23 Januari 2025 Harian Umum Kabar Priangan. Yang pada saat ini saya tidak akan mengulas berita sendiri, tapi saya akan ditemani oleh rekan saya Pak Arif selaku redaktur ya Pak. Redaktur dari Kabar Priangan Online. Nah, di sini kita seperti biasa akan mengulas satu berita yang menarik datang dari Kota Tasikmalaya. Sebelumnya kita bacakan terlebih dahulu. Saya bacakan terlebih dahulu. Di sini ada sidang kasus geng motor di Kawal Ormas. Mengapa bisa sampai di Kawal Ormas? Yaitu puluhan massa dari organisasi masyarakat Tarung Derajat Kota Tasikmalaya mendatangi gedung Pengadilan Negeri Tasikmalaya di Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya pada Rabu 27 Januari 2025. Kedatangan puluhan pimpinan dan anggota Ormas Tarung Derajat tersebut untuk mengawal jalannya persidangan kasus pembacokan oleh geng motor di Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya pada 17 November 2024 lalu. Hal itu mereka lakukan setelah adanya laporan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang mengadukan dugaan kasus salah tangkap oleh aparat kepolisian ke Komisi 3 DPR RI dalam kasus pembacokan geng motor di Kota Tasikmalaya. Karena buntut dari laporan tersebut, Komisi 3 DPR RI mengeluarkan 5 rekomendasi terkait kasus tersebut, yang poin satunya Komisi 3 DPR RI meminta Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk melakukan penahanan terhadap saudara DW, FM, RS, dan RPP sampai keluar keputusan inkrah. Ketua Umum Tarung Derajat Kota Tasikmalaya Haji Noves Narayana mengatakan kedatangannya ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengawal pelaksanaan sidang geng motor. Nah, mungkin lanjut mengenai berita ini gitu ya Pak. Ternyata di sini kasusnya itu sudah sejak November gitu ya Pak. November, tapi ternyata ada pengaduan nih Pak dari Ibu Rieke Diah Pitaloka. Nah, ini menurut Bapak nih, mengapa bisa adanya pengaduan sedangkan kasusnya itu sudah dari November, tapi baru Januari ini ternyata ada usulan untuk penangguhan bagi tersangka gitu Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasus geng motor yang pernah mencuat ya di Kota Tasikmalaya. Kejadiannya pada 17 November 2024 dan saat ini telah beberapa kali memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ya, di Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Jadi setelah melalui beberapa persidangan ini, ternyata kasus ini sampai ke DPR RI, tepatnya ke Ketua fraksi PDIP. Ketua anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dalam rapat dengar pendapat menyebutkan bahwa Komisi 3 DPR RI mengeluarkan 5 rekomendasi terkait kasus tersebut, yang salah satu poinnya Komisi 3 DPR RI meminta Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk melakukan penahanan terhadap para tersangka ya. Nah, hingga keluar keputusan inkrah van geus atau berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam hal ini pihak korban tidak menerima adanya rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI tersebut ya. Pihak korban ya termasuk keluarga besarnya ya. Sehingga mendatangi Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar hakim jangan sampai mengabulkan permohonan penangguhan penahanan seperti yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI gitu. Nah, adapun salah satu alasannya ini berbeda dengan kasus Vina Cirebon gitu ya. Betul. Karena kalau seperti kita ketahui kalau di film itu ya, kan kasus Vina Cirebon sampai mencuat hingga heboh atau ramainya diangkat ke film. Karena kalau kasus Cirebon
korbannya meninggal gitu ya. Betul. Sedangkan ini korban masih ada. Jadi kita hanya luka berat ya Pak. Ada juga pernyataan dari korban ya. Ya. Nah, dari kuasa hukumnya, kuasa hukum salah satu korban pembacokan geng motor Muhammad Taufik, warga Kecamatan Bangkubumi, didampingi kuasa hukumnya Widya Harisani, mengatakan meyakini betul bahwa tidak ada salah tangkap dalam kasus yang dialami korban tersebut gitu. Jadi korban meyakini betul gitu bahwa pelakunya menurut korban adalah tersangka yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Ya, karena kalau melihat di yang termuat di berita ini apa, memang pengakuan dari keluarga korban itu memang mereka korban itu melihat dengan jelas wajah-wajah para pelaku gitu ya, karena sempat juga buka masker katanya. Ya, betul. Kan memang bisa jadi mereka menolak penangguhan itu karena memang buktinya sudah jelas gitu ya Pak. Buktinya sudah jelas dari korban yang berkaitan gitu ya Pak. Ya. Dan sehingga dalam hal ini berbeda ya dengan kasus Vina Cirebon ya. Iya betul. Yang menyebutkan bahwa korban kan udah meninggal ya dalam kasus itu. Sedangkan di Tasik ini korbannya masih ada, masih hidup gitu. Dan mengingat betul gitu bahwa pelakunya menurut korban adalah para tersangka yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Jadi kita sebagai masyarakat Tasikmalaya juga jangan mudah termakan oleh ini ya Pak, mungkin framing ataupun berita-berita yang masih simpang siur gitu ya Pak. Jadi jangan sampai berspekulasi gitu ya Pak. Jadi harus terus diikuti beritanya gitu ya Pak, informasi. Apalagi geng motor ini di Tasikmalaya itu memang selalu ada gitu ya Pak, geng motor. Kasus geng motor beberapa kali kejadian memang geng motor sering terjadi dan bahkan banyak yang warga yang tidak berdosa gitu. Apalagi kalau kita ingat ada kejadian juga yang dimana mobil atau bahkan penumpang ya, mobil di kota Tasikmalaya yang mengalami luka-luka gitu karena mendapat serangan dari yang diduga geng motor, dan itu korbannya adalah ajengan dari Ciamis. Dan sampai saat ini juga itu nggak jelas lanjutannya gitu. Polres Tasikmalaya Kota belum menyampaikan sejauh mana kasus yang itu gitu. Iya betul sekali. Nah di sini juga menarik nih Pak. Di sini di berita termuat bahwa dalam Kitab UU Pidana kalau ada salah tangkap itu seharusnya tempatnya bukan di DPRD tapi di peradilan. Ya, betul. Nah ini ada penyesatan opini. Kalau benar-benar merasa yakin tidak bersalah, ajukan pra pengadilan berikut bukti dan saksi. Jangan main opini, apalagi digiring ke politik sehingga muncul intervensi dari DPR. Betul sekali ya Pak. Karena di sini kan kasusnya memang harusnya dipidana atau di pengadilan ya Pak, peradilan gitu. Tapi ini ternyata fraksi dari PDIP ini ternyata ikut justru yang melakukan pengaduan gitu ya Pak. Ya betul. Dalam hal ini kan persidangan sudah berjalan dan tahapan yang sedang dijalani atau proses hukum ini ya harusnya melalui proses hukum lagi gitu. Jadi jangan sampai ada intervensi politik. Dan kita menarik membahas juga tentang bagaimana sikap hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini Teh Rifda. Hakim PN Tasik yang menyebutkan terkait dengan kasus-kasus yang masuk pengadilan harus melalui proses persidangan terlebih dahulu gitu. Jadi menurut Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Hoiruman Pandu mengatakan dari fakta-fakta yang muncul di persidangan biarkanlah majelis hakim bekerja ya betul. Jadi jangan ada intervensi terhadap proses pengadilan. Karena kita negara hukum, kita percayakan semuanya
kepada hukum dan mengenai apakah terbukti atau tidak nanti tergantung pada fakta-fakta di persidangan. Iya, gitu. betul sekali. Ya. Karena di sini juga tugasnya hakim itu meluruskan ya Pak, meluruskan opini yang sudah beredar di masyarakat bahwa ini memang ada salah tangkap. Padahal mungkin berita ini datang dari salah satu pihak gitu ya Pak. Karena mungkin adanya intervensi dari DPR tadi ya Pak. Ya, Nah, jadi memang dalam hal ini kita uji aja mana yang betul, apakah betul apa yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI ya, bahwa itu salah tangkap sehingga harus ada penangguhan penahanan, ataukah betul dari pernyataan korban bahwa tidak ada salah tangkap ini, justru karena korban juga masih mengenali betul bahwa pelakunya adalah orang yang menjadi tersangka sekarang ini. Gitu. Iya. Nah, bagi untuk masyarakat gitu ya Pak, membaca atau mendengar berita seperti itu, apa ya Pak, cara menanggulangi agar kita tidak mudah termakan oleh opini-opini dari suatu kasus gitu Pak. Itu bagaimana nih Pak menurut Bapak? Sebaiknya mengikuti saja proses persidangan ya, apalagi Hakim Khairuman, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah mengatakan bahwa kalau memang berdasarkan alat bukti yang ada memenuhi, kemudian dinyatakan bersalah, tentu akan mendapatkan hukuman. Nah, karena dalam kasus pidana itu ada putusan bebas, ada lepas, ada terbukti. Betul. Dan untuk menyatakan itu merupakan ranah dari pengadilan. Nah, jadi hakim juga sudah berkomentar bahwa nanti akan ada keputusan dari pengadilan gitu. Kita percayakan kepada jalannya peradilan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Mudah-mudahan berjalan dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan berpihak kepada satu keadilan. Iya betul. Berpihak pada fakta ya Pak, atau kebenaran di lapangan. Nah mungkin itu Baraya Priangan terkait dengan kasus geng motor ini, kita sebagai netizen gitu ya, sebagai citizen itu harus lebih berhati-hati atau waspada dalam menangkap sebuah informasi. Jangan sampai kita jatuh kepada spekulasi-spekulasi yang tidak sesuai dengan faktanya gitu ya. Nah mungkin untuk ulas berita kita pada hari ini ya Pak mengenai geng motor ini kita cukupkan sekian ya Pak. Untuk membaca berita selanjutnya terkait dengan geng motor ataupun berita menarik lainnya di daerah Tasikmalaya dan sekitarnya, khususnya Priangan Timur, bisa dicek langsung di portal kita di kabarpriangan.com. Dan jangan lupa untuk ikuti terus media sosial kita, ada Facebook, X, TikTok, Instagram, dan juga video terkait podcast ulas berita itu bisa dicek di YouTube Priangan TV. Dan jika dirasa video ini bermanfaat nih untuk menambah wawasan atau insight baru bagi Baraya Priangan, boleh di like, comment, share, dan jangan lupa untuk di subscribe. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri, dan juga Pak Arif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.